Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florentina Sitompul dengan NIM C0C0230224 dengan prodi akuntansi D3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar hukum bisnis yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa simak videonya. Nah, adapun pengertian hukum bisnis itu adalah hukum bisnis atau business law adalah suatu perangkat hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan urusan atau kegiatan perdagangan, industri maupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa. Kegiatan produksi para entrepreneur dengan usaha dan motif tertentu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi. Nah, kalau yang di atas tadi itu pengertian hukum bisnis, ini ada pengertian hukumnya nih. Hukum adalah seperangkat aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berisi hak dan kewajiban, perintah dan larangan, serta perkenan yang di dalamnya ada sanksi bagi mereka yang tidak mau menaatinya. Sedangkan bisnis terdiri dari seluruh aktivitas usaha untuk mencari keuntungannya dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian. Beberapa bisnis memproduksi barang berwujud, sedangkan yang lain memberikan suatu jasa. Nah, kalau tadi itu pengertian hukum dan hukum bisnis, maka sekarang ada tujuan dari hukum bisnis itu tersendiri, yaitu negara mempunyai tujuan yang harus dicapai. Nah, untuk mencapai tujuan dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan atau pemindakberlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dihadapi masyarakat dan negara. Nah, karena itu tujuan hukum dapat dijelaskan dalam beberapa teori berikut. Nah, teori yang pertama yaitu teori etis. Hukum memiliki tujuan yang suci, yaitu memberikan kepada setiap orang tentang apa yang menjadi haknya. Yang kedua itu ada teori utilitarian. Hukum semata-mata adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Dalam hal ini, hukum menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Nah, selain ada tujuan hukum, ada sumber hukum nih. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat menggali, mempelajari, dan menemukan suatu hukum. Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu yang pertama sumber hukum formel dan yang kedua sumber hukum material. Nah, kemudian ada klasifikasi hukum. Aturan dapat dibedakan atau diklasifikasikan dalam berbagai macam. Hal ini tergantung dari kriteria yang digunakan dalam pengklasifikasiannya. Misalkan, 1. Ditinjau dari sifatnya dan daya kerjanya. Terus yang kedua ditinjau dari fungsinya, dan yang ketiga itu ada ditinjau dari bentuknya. Nah, yang keempat ada ditinjau dari waktu berlakunya, dan yang terakhir itu ditinjau dari isi aturannya. Nah, teman-teman, ini ada nih subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah seseorang yang dapat memiliki hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum, atau cakap menuntut hukum sesuai hak yang dimilikannya. Subjek hukum dapat berupa, yang pertama itu manusianya sendiri, yang kedua itu badan hukumnya sendiri. Nah, ada hukum ekonomi nih teman-teman. Hukum ekonomi itu apa sih? Oke, hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah hukum atau nasional maupun internasional yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan kehidupan perekonomian nasional negara, baik kaidah hukum yang bersifat publik maupun private dan tertulis maupun tidak tertulis. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya minta maaf karena memang saya juga masih butuh dalam mempelajari tentang aspek hukum ini.
Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman. Semoga ini bisa membantu teman-teman sebagai referensi teman-teman untuk menjalankan tugas perkuliahan. Saya Paratina Sitompul mengucapkan banyak terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.